Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah tafsir ayat yang ke-113. Kita lanjutkan pada tafsir ayat yang ke-114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Artinya, siapakah yang lebih aniaya, lebih zalim atau lebih jahat daripada orang yang mencegah orang lain masuk ke masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya, nama Allah, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk beribadah kepadanya. Wasa'a fi kharabiha, dan dia pun berusaha untuk menghancurkannya, menghancurkan masjid-masjid tersebut. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin, dan mereka itu tidak selayaknya memasuki masjid-masjid melainkan dengan khaifin, dengan perasaan takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan mereka yang mencegah orang lain masuk ke dalam masjid Allah untuk berzikir, untuk berdoa dan beribadah, mereka itu akan mendapatkan kehinaan di muka bumi ini, dan di akhirat akan mendapat azab dan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sababun nuzuli, sebab turun ayat tersebut. Ruwiya fi tafsiri Majma'il Bayan 'an al-Imam As-Shadiq alaihi salam anna al-ayata nuzilat fi Quraisy hina mana'u Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukhul Makkah wal Masjidil Haram. Di dalam kitab tafsir Majma'il Bayan, kitab tafsir yang sangat bermanfaat yang menjadi rujukan baik ulama Sunni maupun ulama Syiah, dijelaskan di sana sebuah riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam bahwa ayat tersebut itu turun kepada kaum Quraisy, kafir Quraisy, di mana mereka mencegah Rasulullah untuk memasuki kota Makkah dan Masjidil Haram. Ketika mereka mencegah Rasulullah masuk ke Makkah dan Masjidil Haram, maka turunlah ayat tersebut bahwa mereka adalah orang yang zalim, yang aniaya, dan akan mendapat siksa di akhirat dan kehinaan di muka bumi ini. Tafsirnya, adzlamun nasi, paling zalimnya, paling aniayanya manusia. Sababun nuzuli tuwaddihu anna al-ayata tatahaddatsu 'anil yahudi wan nasara wal musyrikin. Sebab turun ayat tersebut menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut berbicara tentang kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum musyrikin. Ada 3 kelompok ini yang senantiasa memusuhi Islam dan kaum muslimin di masa itu. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum musyrikin. Dan tentunya permusuhan tersebut berlangsung hingga pada masa kita sekarang ini. Yang muslimin dan Islam adalah kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum musyrikin dengan berbagai macam bungkus dan mereknya. Al-Qur'anu yaqulu li haula'i jami'an wa likulli man yasluku tariqan musyabihan li haula' wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Al-Quran mengatakan pada mereka itu dan pada orang yang mengikuti jalan-jalan seperti mereka, yaitu untuk membendung masjid dari zikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah, menahan dan mencegah orang yang mau beribadah kepada Allah. Allah mengatakan, wa man adzlamu mimman mana'a, bahwa mereka adalah sangat zalim. Tidak ada yang lebih zalim, yang lebih jahat daripada selain mereka yang telah mencegah masjid Allah dari beribadah. Dan mereka berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid tersebut. Tsumma taqulul ayatu, kemudian ayat itu melanjutkan,
Ulaika ma kana ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu sepatutnya tidak masuk ke masjid melainkan dalam keadaan takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay innal muslimina wal muwahhidina yanbaghi an yakunu ala darajatin min al-quwwati wal muqawamati bihaitsu la yastati'u al-zulmatu ay yamuddu aydahum ila hadhil amakin al-muqaddasah. Artinya bahwa kaum muslimin dan orang yang bertauhid itu selayaknya mereka berada pada titik kekuatan sehingga mampu melawan cegahan mereka, cegahan kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum musyrikin atas ibadah kaum muslimin, sehingga kezaliman dapat dihapuskan, ya. Kemudian mereka bisa masuki kota Mekah, Masjidil Haram, masuki masjid-masjid dengan aman dan sentosa, tidak dengan ancaman. Kita lihat misalnya ancaman kaum Zionis, bagaimana mereka betul-betul menghinakan dan menahan atau mencegah kaum muslimin di Palestina untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Wal ayatu tubayyinu ba'da dzalika al-iqab alladhi yantadhiru haula'i adh-dhalamah mimman yuridu ay yufassila bainallahi wa ibadihi. Ya, kemudian juga di sini ayat menjelaskan bahwa mereka itu sebenarnya yaitu orang yang zalim, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum musyrikin yang mencegah kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah di dalam Masjidil Haram, masuk ke kota Mekah dan tempat yang lainnya. Mereka sebenarnya adalah orang yang sangat zalim. Mereka ingin memisahkan antara Allah dengan hamba-hambanya. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Mereka di dunia akan mendapat kehinaan yang luar biasa dan di akhirat mendapat adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kalau kita perhatikan pada masa kita sekarang ini, pencegahan kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah di masjid-masjid mereka itu dengan cara yang lain. Bukan dengan cara langsung, tapi dengan cara yang tidak langsung. Misalnya dengan membuat budaya yang merusak kaum muslimin, merusak pemuda kaum muslimin, sehingga mereka tidak belajar agama lagi, tidak ke masjid lagi, tidak beribadah lagi. Ya, itu pun salah satu upaya untuk mencegah kaum muslimin. Misalnya kita lihat bahwa para pemuda sekarang ini sangat sulit untuk pergi ke masjid, untuk beribadah, untuk sholat, untuk mengaji. Karena sudah dibenu dan dicegah oleh kaum Yahudi dan Nasrani dengan budaya-budaya yang merusak, dengan film-film yang merusak, dengan lagu-lagu dan macam-macam cara mereka. Ini pun termasuk mencegah. Dan mereka itu termasuk yang sangat zalim, sangat aniaya. Dan mereka itulah yang penjaga tersebut. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pencegahan bukan saja secara langsung, bahkan yang efektif pencegahan tidak secara langsung. Dan para pemuda kita, para remaja kaum muslimin sudah terkena bujuk rayu mereka dengan budaya, dengan film-film, pakaian, kemudian apalagi sekarang media sosial sangat bebas, ya, dengan macam-macam cara, sehingga masjid-masjid menjadi sepi dari jamaah para pemuda dan kaum remaja. Nah, masjid-masjid diisi hanya oleh orang tua, ya, menunjuk pengajian mereka, pengajian yang sangat sederhana, tidak ada diskusi, tidak ada hal yang dapat betul-betul menghidupkan akidah mereka. Dan ini nampaknya sangat memprihatinkan kita, ya. Karena itu kita harus sadar bahwa kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum musyrikin tidak akan tinggal diam. Mereka selamanya akan selalu berusaha untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin dengan berbagai macam cara yang mereka mampu, yang mereka usahakan. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga agama kita, menjaga akidah kita, dan kita terus meningkatkan kajian ini, mencari ilmu terus tidak berhenti sehingga kita betul-betul sampai pada keyakinan dan kebenaran dengan argumen yang kuat dan meyakinkan. Sampai di sini, jika ada kesalahan dan kekurangan atau kehilafan,
itu tidak disengaja, mohon dimaafkan dan dikoreksi atau diperbaiki. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.